ada 1 gelas air dan 1 buah pensil. Cara kerjanya, masukkan pensil ini ke dalam air, dalam gelas berisi air. Peristiwa batang pensil tampak bengkok di dalam gelas berisi air merupakan salah satu ilusi optik yang dapat dijelaskan dengan menggunakan prinsip pembiasan cahaya dan komponen-komponennya seperti hukum Snellius dan indeks bias. Sebagai gelombang elektromagnetik, cahaya akan dipantulkan atau dibiaskan saat melewati bidang batas antara 2 medium. Ketika cahaya dari udara melewati bidang batas antara air dan udara, maka sebagian kecil dari cahaya akan dipantulkan dan sisanya akan diteruskan. Karena terdapat perbedaan kerapatan optik atau indeks bias antara udara dan air, maka arah berkas cahaya yang datang dari udara tidak akan sama dengan arah berkas cahaya di dalam air. Karena hal tersebut, maka cahaya akan dibelokkan. Peristiwa ini disebut dengan pembiasan cahaya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembiasan atau difrakasi cahaya adalah peristiwa pembelokan arah cahaya ketika melewati bidang batas antara 2 medium yang berbeda kerapatan optik atau indeks biasnya. Pembiasan cahaya terjadi akibat kecepatan cahaya berbeda pada setiap medium. Seperti saya jelaskan tadi, bagaimana cara kerja alat optik, contohnya seperti pensil di dalam air. Semoga penjelasan saya tadi dapat bermanfaat bagi kita semua, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdan Nurrahmi, kelas 8 Rom 1. Saya akan mempraktekkan tentang cahaya dan alat optik. Alat prakteknya adalah lilin, kertas, gunting. Apa yang harus kamu lakukan? Pertama, lakukan percobaan ini di tempat gelap atau remang-remang. Lampu sudah dinyalakan. Kertas sudah dilubangi. Apa yang tidak berada jika kedua lubang pada kertas tersebut? Dan mata tidak dalam satu garis lurus. Ya. Sudah. Untuk hidupkan pada gelap pada mati lampu. Lilin adalah cahaya yang menerangi, misalnya menerangi rumah atau bangunan. Saya akan mohon mundur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
posisikan cermin dengan menghadap ke atas, lalu arahkan cahaya senter ke cermin. Dapat kita lihat sinar yang dihasilkan senter tersebut berada di sisi. Hal itu menyatakan bahwa sinar itu dapat dipantulkan. Percobaan pertama selesai, kemudian kita akan berlanjut kepada percobaan kedua, yaitu hiasan cahaya. Kemudian siapkan alat-alatnya, yaitu masukkan pensil ke dalam gelas. Dapat kita lihat pensil yang dimasukkan ke dalam gelas terlihat bengkong. Hal itu menyatakan bahwa cahaya dapat dibiaskan. Sekian percobaan yang saya lakukan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan saya Jessica Natalia dari kelas 801. Pada siang hari ini saya ingin mendemonstrasikan pembiasan cahaya yang sudah dibilang oleh Bu Mika lewat cermin dan juga senter. Cermin lewat dulu ya. Nah, lalu kita senter. Nah, terlihat sekali cahayanya dapat dibiaskan. Nah, itu juga kena HP juga kan. Nah, cahayanya seperti terpantul. Kesimpulannya cahaya bisa dibiaskan lewat cahaya air dan juga cermin. Dan juga terlihat, atau kita coba taruh ke gelas sebelahnya, berbeda. Nah, dia nggak terlalu bersinar. Kalau kita taruh yang ada cerminnya, jadi begini. Oke, ada cerminnya. Nah, kita coba yang dari pensil. Nah, dari yang di HP, terlihat sekali cerminnya seperti bukan cermin, salah. Pensilnya seperti bengkok. Berbeda kalau kita luruskan, pensilnya terlihat seperti panjang. Nah, kalau bengkok, jadi yang bisa disimpulkan dari ini yaitu cahaya terdeviasi oleh satu medium ke medium lain yang berbeda. Oke, saya harap penjelasan ini cukup. Maaf jika ada salah kata ataupun kalimatnya kurang saya ucapkan. Saya akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulida Putri dari 801, ingin menjelaskan tentang praktek konsep fisika. Yang pertama, hidupkan sinar ke arah air dan cermin di atasnya. Apakah yang terjadi? Mempunyai pembiasan cahaya yang kita amati. Yang kedua, masukkan air putih sebanyak setengah gelas. Dan masukkan pensil. Apa yang terjadi? Kita amati. Penjelasan konsep fisika ini mengenai arah pembiasan cahaya dikenai oleh sinter ke air dan cermin di atasnya. Terjadilah pembiasan cahaya terjadi. Dan kesimpulannya mendapatkan cahaya yang dibiaskan oleh air dan sinter, pensil, dan cermin. Cukup sekian dari saya. Saya Maulida Putri dari 801. Ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya moderator saya dari kelas 801
dihasilkan oleh cermin, kemudian dipantulkan ke air, terlihat dibelokkan. Oke, percobaan yang kedua adalah cara kerjanya. Isi gelas bening dengan air sebanyak setengah gelas. Kemudian masukkan pensil ke dalamnya. Oke. Di sini dapat kita amati bahwa pensil yang sebagian batangnya tercelup di dalam air akan tampak bengkok atau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya William Saputra. Di sini saya akan mempraktekkan pensil dimasukkan ke dalam gelas. Pertama, bahan dan alat yang diperlukan adalah 1 buah pensil dan gelas yang sudah berisikan air setengah gelas. Pertanyaannya adalah, kenapa pensil terlihat bengkok jika dimasukkan ke dalam gelas? Karena itu terjadi karena adanya pembiasaan cahaya yang ditangkap oleh pensil oleh bidang batang antara udara dan air. Penjelasannya sebagai berikut. Pensil yang sedang kita bahas ini menangkap cahaya dari luar dirinya, lalu memantulkan ke mata kita. Namun cahaya yang ditangkap oleh seluruh permukaan pensil ini mengikuti hukum dari pembiasaan cahaya tersebut. Jadi apabila pensil ini kita masukkan ke dalam gelas, maka pensil ini akan terlihat lebih besar atau bengkok. Nah, itu terjadi karena adanya pembiasaan cahaya yang ditangkap oleh pensil oleh bidang batang antara udara dan air. Sekian video praktek dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya William Saputra dari kelas 8 ruang 1. Di sini saya akan mempraktekkan tugas dari mata pelajaran IPA. Adapun bahan yang perlu disiapkan, yang diantaranya ada bak air, setter, dan cermin. Setelah itu kita lakukan langkah kedua, yaitu kita isi air ke dalam bak. Sudah kita siapkan. Lalu masukkan cermin dan kita diamkan agar air tenang. Kita diamkan dengan perlahan untuk airnya tenang. Setelah itu kita beri sinar dari atas. Sehingga dapat menghasilkan sebuah pantulan dari cermin ke dinding. Dari dinding tersebut dapat menghasilkan pantulan yang terang dan jelas. Sekilas video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempraktekkan mengenai alat optik. Alat dan bahan yang digunakan adalah: yang pertama, siapkan 1 buah pensil. Yang kedua, siapkan 1 buah gelas bening. Yang ketiga, siapkan air sekitar 200 ml. Cara kerjanya adalah sebagai berikut. Masukkan air ke dalam gelas bening tersebut. Kemudian masukkan pulpen tersebut ke dalam gelas bening yang telah diisi air. Kemudian kita amati. Pen yang kita taruh ke dalam gelas tersebut terlihat seperti patah dan lebih besar. Hal ini disebabkan karena cahaya merambat melalui 2 medium yang berbeda, yaitu dari udara ke air. Maka cahaya tersebut mengalami pembiasan atau pembelokan sehingga pensil terlihat seperti patah dan lebih besar. Jika
Kesimpulannya yaitu pensil yang dicelupkan ke dalam gelas yang berisi air terlihat seperti patah dan lebih besar karena mengalami pembiasan cahaya atau pembelokan, dan cahaya dapat dibiaskan melalui dua medium yaitu dari udara ke air. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Maria Maniati, kelas 8 ruang 3. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas daring IPA kelas 8 selama pandemi COVID-19 tentang pembiasan cahaya. Bahan yang diperlukan adalah gelas air berisi air putih. Gelasnya harus berwarna bening. Bahan kedua adalah pensil. Langkah berikutnya adalah kita masukkan pensil ke dalam gelas. Mengapa pensil kelihatan patah bila tercelup dalam air? Saat merambat dalam suatu medium, udara, air, kaca, cahaya akan menempuh lintasan lurus. Akan tetapi, apabila terdapat batas dua medium yang berbeda, jalannya cahaya akan dibelokkan, tidak lagi menempuh lintasan lurus. Peristiwa pembelokan jalannya cahaya pada batas medium ini disebut sebagai pembiasan refraksi. Pensil yang dicelupkan sebagian dalam air akan terlihat patah, dikarenakan jalannya cahaya dari bagian pensil yang berada di atas permukaan air dan dari bagian yang tercelup dalam air menempuh lintasan yang tidak sama. Cahaya dari bagian pensil yang berada di atas permukaan air menempuh lintasan lurus dari bagian pensil menuju mata. Sedangkan cahaya dari bagian pensil yang tercelup dalam air menempuh lintasan yang telah dibelokkan karena terdapat dua medium berbeda yang dilalui air dan udara dari bagian pensil menuju mata. Berikut ini gambar dari reaksi pembiasan. Gelombang-gelombang cahaya di air persegi gelap menunjukkan posisi sebenarnya. Sebenarnya sebatang pensil yang diletakkan dalam semangkuk air. Persegi terang menunjukkan posisi tampak dari pensil itu. Perhatikan bahwa ujung X seakan-akan terlihat di Y. Posisi yang jelas lebih dangkal. Mata kita menerima cahaya yang masuk dan otak kemudian mengolahnya. Otak menginterpretasikan cahaya yang masuk selalu menempuh lintasan lurus. Padahal untuk bagian pensil yang berada di dalam air, cahaya telah dibiaskan. Dengan demikian akan muncul gambaran dalam otak kita bahwa bagian pensil yang berada di atas permukaan air dan bagian yang tercelup tidak berada satu garis lurus, bukan pensil yang lurus. Karena itulah pensil akan terlihat bengkok atau bahkan patah. Perkiraan sebenarnya posisi benda dalam air dilihat dari atas permukaan air dapat dirumuskan dengan menggunakan hukum Snell tentang pembiasan. Dengan demikian, sketsa akan dapat ditentukan kedalaman sebenarnya sebagai fungsi dari seberapa miring kita melihat ke dalam air. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Maria Maniati, kelas 8 ruang 3. Hari ini saya akan mempraktekkan tentang pembiasan cahaya. Di sini barang-barang yang diperlukan pertama yaitu adalah senter. Yang kedua adalah cermin. Yang ketiga adalah baskom berisi air. Langkah berikutnya adalah nyalakan senter dan arahkan senter kepada cermin. Sampai seperti ini. Pantulan cahaya akan memantul dari cermin menuju air. Sekian dari saya, Dinda Maria Maniati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmah dari kelas 8 ruang 3. Di sini saya akan mempraktekkan tentang pembiasan cahaya, alat dan bahan. Yang pertama yaitu ada gelas kaca, yang kedua pensil, dan yang ketiga ada air. Langkah selanjutnya yaitu tuangkan air ke dalam gelas.
memasukkan pensil ke dalam gelas yang sudah terisi air. Saat merambat melalui dua medium yang berbeda, yaitu dari udara ke air, cahaya tersebut mengalami pembiasan atau pembelokan. Peristiwa pembelokan jalannya cahaya pada batas medium ini disebut sebagai pembiasan refraksi. Pensil yang dicelupkan ke dalam air ini akan terlihat patah dikarenakan jalannya cahaya dari bagian pensil yang berada di atas permukaan air dan dari bagian yang tercelup dalam air menempuh lintasan yang tidak sama. Peristiwa pembiasan seperti ini akan benda terlihat lebih dangkal dari posisi sebenarnya. Perkiraan sebenarnya pada benda dalam air dilihat dari atas permukaan air dapat dirumuskan dengan menggunakan hukum Snell. Salah satu sifat cahaya adalah mampu merambat lurus. Namun, jika cahaya melewati dua buah medium yang berbeda indeks biasanya, cahaya akan dibelokkan seperti ini. Jadi, kesimpulannya yaitu pembiasan cahaya karena pembelokan cahaya ketika melewati bidang batas dua medium yang berbeda kerapatannya, dan yang kedua yaitu cahaya dapat dibiaskan melalui dua medium yaitu dari udara ke air. cahaya pada saat berkas cahaya melewati suatu bidang dengan batas dua medium yang berbeda pada setiap indeksnya.
atau di pos.